Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah fardu Isya dan salat sunat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini dengan membacakan suratul Fatihah. Khusus kita niatkan untuk kedua orang tua ibu bapak kita, ayah bunda yang telah meninggal dunia, guru-guru kita yang telah berjasa menyampaikan ilmu kepada kita, orang-orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk masjid ini, mereka-mereka yang telah menginfakkan hartanya untuk pembangunan rumah Allah ini. Bagi mereka yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan dalam hartanya. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, semoga Allah curahkan pahala yang tidak terhingga. Ala hazihi niyati al-Fatihah. Iya. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, hanya tinggal menghitung hari, 26 hari lagi kita akan merayakan Idul Fitri. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang berbahagia, tinggal menghitung hari. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 7 sampai 10 menit ke depan pada malam hari ini kita akan berbicara tentang masjid adalah tempat yang paling mulia. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling utama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Ahabbul bilad, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masajidahum, adalah masjid-masjidnya. Jika dibandingkan ma'asyiral muslimin yang berbahagia, seseorang yang duduk di rumahnya berjam-jam, lalu dibandingkan dengan orang yang hanya duduk sesaat di masjid, maka keutamaannya lebih utama orang yang duduk di masjid daripada orang yang duduk berhari-hari di dalam rumahnya. Pertanyaan kita adalah, mengapa masjid menjadi tempat yang mulia? Masjid menjadi tempat yang mulia ma'asyiral muslimin yang berbahagia disebabkan oleh amalan-amalan yang dilakukan di dalam masjid tersebut. Karena di dalam masjid itu orientasinya adalah untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah, yang di dalamnya tidak terkecuali hanya untuk mengingat kepada Allah, maka masjid menjadi tempat yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan yang paling utama dilakukan pada tempat yang mulia itu? Yaitu masjid. Amalan yang paling utama
yang dilakukan di dalam masjid itu adalah salat berjamaah. Tidak ada amalan yang lebih utama yang dilakukan oleh seseorang di masjid kecuali salat berjamaah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ada dua kelompok orang yang akan merasa rugi ketika mereka nanti dibangkitkan di yaumil mahsyar. Yang pertama, satu di antaranya adalah orang yang seumur hidupnya tidak pernah datang ke masjid, baru dia datang ke masjid ketika sudah menjadi jenazah. Barulah dia hadir ke masjid. Ini adalah orang yang paling rugi. Perlu dipahami Bapak Ibu yang berbahagia, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid, yang hadir dia ke dalam masjid, mengimarahkan masjid dengan sholat berjamaah, itu adalah tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin memesankan untuk kita bersama, paksa-paksakanlah diri untuk datang ke masjid. Karena ada masanya nanti kita digotong oleh orang untuk datang ke masjid. Pilihannya apakah kita ingin datang sendiri atau ingin digotong? Kalau datang sendiri, hadirlah ke setiap waktu-waktu sholat. Bapak Ibu yang berbahagia, masjid ini begini megahnya, begini dibangun begitu indahnya, tidaklah diperuntukkan untuk orang-orang mati. Tetapi masjid seyogyanya adalah untuk mereka-mereka yang masih hidup. Maka di dalam fikih disebutkan lebih utama mensolatkan jenazah di rumahnya dibandingkan tempat ibadah lainnya. Kenapa? Karena masjid adalah tempat untuk orang hidup, bukan tempat orang mati. Yang kedua, pesan saya Bapak Ibu yang berbahagia, paksa-paksakanlah berdiri di belakang imam. Karena ada masanya nanti kita terbaring di depan imam. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait juga dengan ibadah Ramadan kita ini, paksa-paksakanlah untuk membaca Al-Qur'an. Karena ada masanya nanti orang akan membacakan Al-Qur'an di telinga kita. Dan paksa-paksakanlah untuk bersedekah. Karena nanti tidak ada satu orang pun yang tidak menyesal ingin dikembalikan ke dunia hanya untuk bersedekah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan masjid ini, maka orang yang sejati, mukmin yang kuat, bukanlah mukmin yang dia mempunyai tenaga yang luar biasa. Bukanlah orang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Mukmin yang sejati adalah orang mereka yang bisa menghadirkan dirinya setiap sholat berjamaah di masjid-masjid Allah. Bukanlah pemuda yang gagah perkasa, melainkan mereka yang mampu menghadirkan dirinya untuk tegak bersama sholat berjamaah di dalam masjid. Jangan pernah mengaku kita orang yang beriman kepada Allah kalau kita tidak bisa menghadirkan diri untuk bersama-sama memakmurkan masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.